Shalom, shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kita ketemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, terutama keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita hingga kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Mari kita mengawali hari kita bersama dengan Tuhan. Kita hampiri Tuhan, kita bersyukur, kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk malam yang kami bisa tidur nyenyak, dan terima kasih juga untuk pagi hari ini, hari yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Kami datang kepadamu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, kami mohon berkati kami, berikan kami kekuatan, sukacita dan damai sejahtera serta kesehatan, kemampuan melakukan aktivitas kami, dan biarlah semuanya boleh terjadi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon waktu yang singkat biar kami bisa manfaatkan untuk merenungkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Biarlah firman-Mu memberkati kami semua yang mendengarkan hari ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini kita akan baca dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12 dan 13. Demikian kebenaran firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah menyesatkan dan disesatkan. Apa sih menyesatkan dan disesatkan? Untuk lebih jelas saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita buka Kamus Bahasa Indonesia. Ternyata saudaraku, saya cermati dan mencari kata disesatkan, tidak ada ini ya, tapi tersesat ada, mulai dari kata sesat. Ya, sesat itu tidak melalui jalan yang benar, salah jalan, ya. Malu bertanya sesat di jalan. Nah, arti yang kedua adalah salah, keliru, benar, berbuat yang tidak senonoh, menyimpang dari kebenaran, itu sesat ya. Nah, sedangkan menyesatkan artinya membawa ke jalan yang salah, menyebabkan sesat, menyebabkan salah jalan. Mereka, contohnya, mereka memang sengaja menyesatkan kita. Jadi memang ada orang yang sengaja menyesatkan. Arti kedua dari kata menyesatkan adalah menyebabkan keliru atau salah dan sebagainya. Nah, sehingga terjadilah tersesat, yaitu salah jalan, kesasar, dan seterusnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan tadi, bahwa memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saya ingin mengatakan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang ditegaskan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Nah, tadi saya membaca bahwa ada 3 hal dalam hidup Paulus yang bisa kita teladani. Yang pertama adalah pengajarannya, cara hidupnya, penderitaan, dan penganiayaan. Berbicara tentang penganiayaan, nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang yang berpandangan atau tidak mau menerima karena kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dibebaskan dari kutuk dan dosa, dari segala sakit penyakit, termasuk dari penderitaan. Jadi ada orang-orang yang tidak mau menerima, hidupnya menderita, hidupnya ada kesulitan, ada masalah. Itu yang ditegaskan oleh Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius di sini. Memang setiap orang yang hidup. Nah, jadi di sini Paulus hendak menegaskan kebenaran. Kebenaran itu adalah
hidup kekristenan kita itu tidak mudah. Hidup kekristenan kita, apalagi yang namanya masih di dunia ini, pasti menderita. Tetapi ada orang yang tidak menerima hal ini gitu loh. Tidak hanya tidak mau menerima secara akal dalam hati, tapi dia itu bagi dia, oh, kok bisa gitu. Kan kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, oleh Yesus. Yesus sudah mati bagi kita. Masa kita mau menderita lagi? Nah, ini adalah mulai sedikit terjadi penyesatan itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya dikatakan sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi ini akibat dari apa? Akibat dari tidak mau menderita. Nah, mereka punya konsep tentang kekristenan itu adalah bahagia, sukses, berkelimpahan. Nah, tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan. Pokoknya hidup enjoy gitu ya. Tapi yang namanya kita hidup di dunia ini, yang namanya penderitaan, sakit penyakit, ya, masalah, rintangan, pasti masih kita alami. Walaupun ya saya percaya saudaraku, itu Tuhan izinkan terjadi, ada anugerah Tuhan di sana karena Tuhan mau melihat bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, yang lebih besar dari penderitaan, kesulitan yang kita hadapi. Selalu ada jalan keluar. Nah, bagi mereka yang tidak menerima secara akal budi, ya tidak masuk akal baginya menderita dalam Kristus, saudaraku, mereka tidak akan melihat bagaimana Tuhan berkuasa. Kuasa Tuhan lebih besar dari kesulitan, dari persoalan kita itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya dikatakan di sini sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pernah terheran-heran ya, baru-baru ini ya, sekarang ini juga terheran-heran gitu kan. Kalau dengar YouTube bagaimana perkembangan bumi ini, bagaimana nanti terjadinya, bagaimana kejahatan bertambah gitu kan. Nah, saya mendengarkan cerita-cerita tentang Papua yang ada emasnya itu, ternyata itu ada semacam konspirasi gitu ya. Nah, jadi saya mendengar, wah, kejahatan itu luar biasa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan Alkitab sudah mengatakan sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Ya, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan, kalau kita menggali kebenaran firman Tuhan, kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka kita tidak mudah disesatkan. Menyesatkan pelaku ya, sedangkan disesatkan itu ya orang yang disesatkan atau korbannya. Kita tidak mau menjadi pelaku dari kesesatan atau penyesat, kita juga tidak mau jadi korban yang disesatkan. Oleh karena itu, mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Dan Rasul Paulus mengingatkan anak rohaninya itu, Timotius, supaya dia tahu dan dia mau menghidupi bahwa hidup di dunia ini masih mengalami apa yang disebut dengan penderitaan. Bahkan Rasul Paulus kita tahu begitu banyak mengalami penganiayaan dan penderitaan, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia kokoh, dia kuat dalam imannya, tidak tergoyahkan, tidak tergeser. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia, kita tahu dengan kalimat yang populer, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku mengejar apa yang di hadapanku, yaitu panggilan surgawi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia melupakan masa lalunya, apa yang di belakangnya. Dia terus mengejar kebenaran, mengejar Tuhan. Oleh karena itu, hari ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan tema menyesatkan dan disesatkan. Jangan mau menjadi penyesat, tapi jadilah orang yang terus mengejar kebenaran, sehingga kita tidak menyesatkan dan tidak tersesat. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mau Tuhan, setelah mendengarkan firman-Mu, kami tidak mau menjadi penyesat ataupun disesatkan. Kami mau terus belajar kebenaran firman-Mu dan berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Sekalipun dalam dunia ini kami akan masih mengalami apa yang disebut dengan penderitaan, kesengsaraan, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, bahkan Yesus sendiri di dunia ini.
Tapi kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu sepanjang hari ini. Tuhan lindungi, Tuhan sertai dan jagai kami, biar kami dapat melakukan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Shalom.